Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. Iya. Oke, di sini kembali lagi dengan saya Abdul Ghafur, SPAM APT. Yang tahu? Ini adalah obrolan 18 tahun Plus. ke atas. 18 plus ya, Pak Ghafur ya. Jadi yang di bawah umur minggir dulu, jangan nontonnya. Dari pabrik kirim ke gudang kita Air Sali. Iya. Dari gudang kita Air Sali kirim ke gudang NASA. Gudang NASA. Nah, dari gudang NASA didistribusikan ke stokis center. Iya. Sebenarnya minyak itu tidak berfungsi ya, Pak Ghafur. Iya. Nah, kemudian, wah ini yang lucu lagi pertanyaannya, ada garansi tidak? Ada garansi tidak? Asal diukur kita bisa garansi. Asal diukur. Asal diukur ya. Jaminan pribadi lah ya, jaminan kita pribadi garansi Iya. ya. Dok. Harusnya Apa, diukur. Pak Ghafur? Harusnya asal diukur ya. Asal diukur dengan beneran loh ya, dengan penggaris atau Iya. meteran kain segala macam itu. Jadi ada tolak ukur yang jelas, kan sudah melakukan treatment dengan benar. Itu. Jadi bukan yang nggak melakukan treatment terus asal ukur. Ya, Ya terus itu kan klaim kadang gitu, orang nggak bisa. abu-abu ya, dia Heeh. pakai hari ini pakai, nanti 3 hari nggak pakai. Iya. Gitu kan, itu namanya nggak sedang merawat, nggak sedang Iya. treatment gitu. Dan tipsnya kalau mau cepat, kalau bisa yang mijitin siapa Bu? Oh, istri dong. Pasangan, iya. Pasangan, iya. Pasangannya. Jangan ini ya, tetangga. Itu ya cepet juga Bu. Cepet masuk penjara. Ayo cepet masuk penjara, betul. Iya. Oke. Kemudian sudah terjawab sih, ini ada pertanyaan apakah Ma'ruf ada efek sampingnya? Udah terjawab tadi ya, Iya. Pak Ghafur. Kemudian sudah memakai selama 3 minggu kok belum kelihatan hasilnya. Sudah diukur belum? Nah, pertanyaannya kembali lagi ya. 1, sudah diukur atau belum? Iya. 2, konsisten enggak? Iya. Begitu ya. Kayak tadi yang saya bilang, Iya. sehari pakai, 3 hari enggak. Sehari pakai, seminggu enggak gitu ya. Konsisten tidak. Nah, itu nanti kita gimana cara menggaransinya? Ya. Kalau ada pertanyaan, ada garansi enggak? Wong kita kan enggak ngelihat gitu kan. Bagaimana dia men-treatment Mr. P-nya gitu ya, Iya. Pak Ghafur. Heeh. Jawabannya itu ya sudah Ya. terjawab. Nah, kemudian nih ada pertanyaan lagi Mbak Ardini. Ini lucu nih Pak Ghafur. Saya sudah habis 1 botol. Tapi Saya. kok malah dia Itu yang nanya. cewek apa cowok yang nanya? Enggak, mungkin ini mempertanyakan dari pertanyaan konsumennya. Oh, Pak konsumennya. Ghafur. Oh, Pak gitu. Ghafur. Jadi saya sudah habis 1 botol, tetapi kok malah ukuran Mr. Pink-nya malah mengecil, tidak sesuai yang diharapkan, padahal sudah mengikuti cara pakai yang ada di brosurnya. Mungkin nggak sih mengecil, kan aneh. Iya, itu jelas nggak mungkin Bu. mengecil, Iya, Bu. kan jelas nggak mungkin, Nggak ya. mungkin. Kok bisa mengecil ya? Saya malah bingung jadinya. Lah iya. Ibunya mungkin tinggal di tempat dingin apa gimana, saya nggak ada keterangan nggak? I don't know. Nggak ada ya? Nggak ada keterangannya, Nggak ada, dia ya. tinggal di tempat dingin atau tidak. Jadi jelas nggak mungkin ya, karena memang di dalam itu ingredientnya itu memang dia memperbesar pembuluh darah, bukan menyempitkan pembuluh Bukan darah. menyempitkan. Itu jelas Jadi this is berlawanan. nonsense gitu ya. Diukur nggak masalahnya? Nah, pertanyaannya itu kembali lagi. Diukur enggak gitu loh. Jadi supaya ada bukti otentik, kita di pengadilan juga perlu bukti kan. Iya. Enggak asal ngeklaim kok jadi kecil hanya rasa-rasa kan gitu, enggak boleh kayak gitu. Iya. Ya aneh sih Bu, saya juga Nah, bingung iya, ya. saya juga gitu. Bisa mengecil ya. Makanya Ya ini laporan pertama yang masuk. laporan Bu. pertama yang masuk ya. Jadi sudah terjawab, nanti disampaikan ke customer-nya apakah sudah diukur dari awal pemakaian atau sesudahnya gitu ya, Mbak Ardini. Sudah terjawab. Kemudian pertanyaannya lagi dari Mbak Mintarsi dan Mbak Mailani. Jeda berapa menit atau berapa jam setelah Ma'ruf dipakai bisa dibersihkan? Oh, jeda maksudnya pakai
kan habis treatment dia pakai mak urut. Nah itu sebaiknya didiamkan sekian menit baru dicucinya itu sekian ya berapa? 15 sampai 30 menit itu enggak Oh, apa-apa. 15 sampai 30 menit. Jadi Itu. didiamkan 15 sampai 30 menit. Seperti pakai masker lah ya. Ya, oh berarti. iya pakai masker. Cuma bedanya di bawah. Gitu, itu maskeran di bawah Pak Gofur. Sudah terjawab ya Mbak Mintarsi dan Mbak Melani. Kemudian nih pertanyaan dari Mbak Melani lagi. Apakah mak urut masih berguna bagi laki-laki yang tidak bisa menghasilkan keturunan lagi? Maksudnya tidak bisa menghasilkan keturunan itu gimana? Jadi mungkin laki-lakinya sudah uzur tidak bisa, tapi kan nggak mungkin ya dok, ya Pak Gofur. Jadi gini aja ya, saya nggak tahu ya. Jadi itu harus dikerucutkan lagi. Oh mungkin gini Gimana, saya gimana? paham. Laki-laki mungkin yang itu loh, yang KB apa? KB. Kalau perempuan kan steril. Vasektomi. 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 Sudah dipotong, diikat itunya. Diikat apa ya. saluran spermanya gitu. Sebenarnya untuk mak urut itu bisa dipakai usia berapapun, yang penting sudah dewasa Bu ya, sampai usia berapapun, asalkan masih bisa ereksi. Oh. Catatannya cuma itu aja. Kalau sudah vasektomi tapi masih bisa ereksi, ya bisa aja pakai. Bisa aja. Lagi pula kan ini nggak ada hubungannya dengan soal keturunan ya. Nggak ada Ini hubungannya kan, sama keturunan. ini kan untuk membesarkan, mengencangkan, Ya, gitu kan, melancarkan pembuluh darah area Mr. P, kan gitu Pak Gofur ya. Dan bukan cuma, jadi gini, kita itu diajarkan Bu ya waktu kuliah dulu, bukan cuma produk seperti ini ya, bahkan obat kuat sekalipun, itu kita harus pastikan pasiennya itu bisa ereksi. Karena obat kuat yang minumnya boleh dibilang apa? Nggak bisa ereksi itu penyakitnya Impoten apa namanya? ya? Impoten. Itu ya nggak berlaku juga obatnya. Obat kuat yang minum orang impoten ya nggak berguna. Malah sakit jantung. Malah jantungan. Iya. Gitu. Makanya jadi dipastikan juga yang pakai itu bisa ereksi. Gitu. Baru dia ngefek. Kalau nggak bisa ereksi ya cuma. Iya, betul. Jadi harus disembuhkan dulu impotennya ya, Ya. baru dia meminum. Oke, sudah terjawab. Kemudian, apakah bisa digunakan oleh laki-laki yang pernah membungkus penisnya dengan daun dengan suntik silikon sehingga penisnya besar tetapi loyo? Dibungkus dengan daun. Arem-arem. Arem-arem. Ini saya juga kurang paham. Mungkin ini dok, mungkin apa Pak Gofur, mungkin daun yang dari Papua itu ya, daun mungkin bungkus. daun bungkus atau daun kaki tiga apa gitu. Oh iya. Apakah ini masih berfungsi untuk orang yang sudah pernah pakai daun bungkus? Atau Silikon. silikon, ya. Atau? Jadi kalau silikon itu kayaknya kan besar nih, dia loyo gitu loh. Kembali ke awal tadi Bu, dia masih bisa ereksi atau enggak? Nah itu kalau masih bisa nggak apa-apa, pakai aja. Tapi kalau udah nggak bisa, ya percuma Bu. Nah, kalau gini Pak Gofur, misalkan silikonnya itu kan silikon bisa diambil ya? Bisa. Jadi diambil dulu silikonnya, tapi dia kembali lagi ke tetap bisa ereksi atau iya, tidak? gitu. Jadi dia mau pakai silikon atau enggak, asal dia masih bisa ereksi, nggak apa-apa pakai ini Bu. Ya. Kalau dia pakai silikon tapi nggak bisa ereksi dan loyo, nah, kita bilang loyo dia nggak bisa berdiri ya percuma. Oke. Sudah terjawab Mbak Melani ya. Masya Allah nih pertanyaannya pengalaman baru semuanya. Nah ini dari stokis NASA Jayapura. Oh iya. Ya. Nah ini yang memang di daerah Papua Pak Gofur yang sering komplain tentang rembesan tadi loh. Mak urut banyak yang rembes sampai di Papua. Sampai banyak member dari Papua yang komplain itu gimana ya Pak Gofur? Ya, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, memang kita sudah persiapkan kemasan itu Bu ya, kemasan yang insya Allah itu kita sudah uji juga Bu, kita udah uji banting, uji segala macam dan memang itu tidak ada kebocoran sedikit pun. Ya mudah-mudahan itu nanti menjawab masalah pengiriman meminimalis persoalan yang sama, tetapi kembali lagi tadi sudah saya jelaskan ya bahwa komplainannya itu biasanya yang dari jauh-jauh. Ya. Kalau yang masih di area
Jogja lah, Semarang lah, Surabaya apa, saya belum menemukan komplit Ya. itu Pak Gofur. Ya mudah-mudahan kita udah perbaiki kemasan segala macam. Mudah-mudahan juga kurirnya nggak aneh-aneh Bu, kayak digancu tadi itu. Ya untuk orang Papua yang nggak tahu digancu itu maksudnya itu dipakai apa? Pengait Bu ya. Iya, iya, Nah iya. itu sampai tembus. Ya, Ya kalau udah kayak gitu gimana? Kan kita kan mau udah kemasan sebagus apapun kalau udah pakai pengait besi gitu iya, ya betul, jebol betul. juga. Betul, betul. Dan itu pulang ke kita. Itu masalahnya. Pulang Jadi ke kita, tahu ya. jadi tahu kok ada yang kayak gini. Ini kan bukan salah pabrik sebenarnya loh, salahnya ekspedisi. Tapi ya kita tampung aja. Oke, sudah terjawab ya dari Bapak Stokis yang di Jayapura. Pertanyaan lagi dari Mbak Kofifah. Ada yang memakai mak urut tembus ke lidah, katanya pahit, itu bagaimana Pak? Pakai sampai tembus ke lidah itu logikanya entar diminum apa gimana gitu. Ya iyalah, minyak pahit orang itu Iya, kan. iya, minyak pahit. Ini kan apa namanya? Herbal kayak jamu kan. Iya. Oh ya berarti mungkin ya kita dewasa aja ya kan 18 Ya, plus ini kan ya memang mungkin 18 plus Pak. mungkin pas lagi seks oral gitu ya, pas lagi Ya, seks mungkin oral. dia melakukan seks oral. Terus pakai dan ngerasa pahit. Ya wajar pahit karena itu pahit. Terus masalahnya di mana? Ya masalahnya mungkin apa yang jadi pertanyaan gitu, mungkin gini, walaupun ketelan aman kan? Oh iya. Ketelan aman apa enggak ya? Iya, iya. Ya insya Allah aman Bu, Insya karena ini Allah memang aman. herbal semua. Asal jangan diminum langsung sebotol lagi. Itu nanti gede semua. Saya jadi tahu ternyata Mbak Urut rasanya pahit ya. Ibu pernah rasa? Enggak ya? Iya, iya. Ya udah terjawab ya Mbak Kofifah. Kemudian ini pertanyaan dari grupnya Mas Asmi. Mas Asmi itu stokis center Salatiga Pak Guru. Oh iya. Jadi, apakah tingkat penguapan mak urut ada yang lebih tinggi dari produksi sebelumnya? Atau yang pertama kali keluar produk urut Pak? Itu berarti maksudnya gimana itu? Ini mungkin gini, mungkin persoalan ini, karena ini nyambung lagi ya, ada ditemukan kasus mak urut yang kondisinya masih segel. Setelah dibuka, isinya jauh lebih sedikit dari mak urut pada umumnya. Mak urut pada umumnya. Jadi gini, mungkin edukasi botol itu loh Pak. Oke, yang perlu diketahui itu netonya mak urut itu 6 mili. Ya, neto mak urutnya, neto minyaknya itu 6 isinya mili. itu 6 mili. Botolnya itu kapasitasnya bahkan sampai 12 mili. Botolnya 12 mili. Nah, jadi kalau 6 dimasukin ke wadah 12 otomatis cuma keisi separuh ya. setengahnya. Tapi pabrik itu ngisinya nggak cuma 6 mili dulu. Dengan berapa? mesin kita isi 8. Itu. Jadi kita sudah lebihkan 2 mili untuk jaga-jaga kalau memang nanti rebes. Nanti dia kalau nguap sebenarnya asal nggak kena panas berlebih dia nggak akan nguap gitu. Jadi sebenarnya isinya bukan sedikit tapi memang segitu. Botolnya aja yang besar. Ya, botolnya aja yang besar ya. Nah, ini mungkin gini Pak Gofur, mohon maaf, ini mungkin ini itu di kantor saya kan sudah lama sekali kan. Ini karena kan ini udah kemasan lama dan kalau dilihat dari expirednya Pak Gofur ini kan, iya, itu udah ini kan yang udah udah lama. Dan ini saya buka saja ya biar mereka tahu aslinya itu memang isinya itu ini memang belum dipakai kan Bu? belum. Oh belum. Ya. Belum dipakai, tapi saya pakai kemarin buat apa? Tutorial pemijatan itu loh Pak. Iya. Nah, jadi maksudnya biar mereka sebenarnya saya sudah buka sendiri yang waktu ada yang nanya, saya pas di stokis saya buka langsung. Botol itu dari stokis saya untuk menunjukkan gitu loh. Nah, jadi isinya itu nih, teman-teman nanti bisa melihat. Oh iya, isinya cuma setengah ya. Tapi terkesan sedikit, terkesan setengah karena wadahnya sedikit, besar. Ya. Nah, nanti mereka ini ya. Nah, ini nih. Ini segini nih. Segitu. Dan itu kita sudah isi 8 mili.
Jadi kita udah lebihkan. Nah, jadi kemudian ini saya coba aja dulu ya. Jadi ini tak goncang-goncangin begini. Nggak ada yang bocor Pak Gopur. Nah, saya langsung, jadi nggak ada yang rembes sama sekali, teman-teman. Ini padahal sudah dibuka. Loh ini loh, sudah dibuka dan ini sama sekali enggak. Kalau enggak dijatuhin begini, dibuka dan dijatuhin, ini aja keluarnya agak loh, baru ya. Kemudian ini saya tutup, dia enggak akan rembes sebenarnya. Enggak akan rembes. Ini enggak keluar sama sekali. Saya beginiin, oke. Atau ini sambil saya beginiin ya. Sambil saya beginiin, nanti ada rembesan atau tidak. Kita sambil pembuktian aja ya, Pak Gopur. Nah, kalau ini yang bulan 8 2001, berarti kan ini yang lebih terbaru ya. Terbaru. Ini yang lebih terbaru. Yang baru itu, nah ini di dalamnya aja ada bubble-nya, gitu loh. Ada bubble-nya. Dan sama sih isinya. Sama ya isinya gitu. Dan ini saya ginikan juga ya. Nanti dia keluar atau tidak. Ini sudah saya nah ini juga sudah saya buka loh Pak Gopur. Nah, dan ini masih kering, bener-bener kering. Dan ini mohon maaf, ini bukan produk yang saya dapat dari gudang Ersali ya, bukan. Jadi ini memang kita order by ekspedisi juga. Nah, cuman kan ini ekspedisi dari kantor Natural Nusantara Jogja ke kantor saya yang di sini di Jogja gitu ya. Nah ini saya beginikan, nanti biar teman-teman lihat apakah dia rembes. Tadi sudah saya goncang-goncangkan sedemikian rupa ya. Sambil menunggu kita tanya jawab lagi ya Pak Gopur. Ma'ruf dalam iklannya untuk memperbesar Mr. P. Tetapi di sisi lain, kenapa pria yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes atau penyakit lainnya tidak dianjurkan, Pak? Memang ada yang nulis kayak gitu iklan? Saya kurang tahu. Kenapa yang punya penyakit diabetes atau penyakit lainnya tidak dianjurkan? Boleh kan ya? Boleh aja, Pak. Boleh. Gini, mungkin gini Bu, kalau saya nyari garis tengahnya ya, orang yang diabetes itu memang terus terang punya potensi untuk impoten. Tapi selama belum impoten, ya monggo pakai Ma'ruf aja ya, pakai ya. Gitu. Jadi jangan disamakan orang diabetes pasti impoten. Enggak. Orang diabetes punya potensi untuk impoten. Gitu. Nah, selama belum impoten, monggo pakai Ma'ruf. Oke. Jadi jawabannya boleh ya. Untuk penyakit diabetes dan penyakit lainnya. Yang lihat iklan dilarang pakai apa? Yang diabetes nanti bisa di-share boleh ya. di screenshot, di-share ke saya. Iya. Kita mau lihat. Lanjut lagi pertanyaannya Pak Gopur dari Mbak Afifatul Muhlidah. Apakah ada pantangan makanan saat perawatan menggunakan Ma'ruf agar hasilnya maksimal? Pantangan ya? Sejauh ini sih nggak ada. Nggak ada pantangan ya? Nggak ada pantangan jawabannya, jadi boleh. Terus, kenapa setelah dioles Ma'ruf, Mr. P terasa panas atau hangat? Apakah rasa panas atau hangat itu ada efek sampingnya? Oh, enggak. Itu bukan efek samping ya, itu mungkin bukan reaksi aja reaksi dari produk. Dari zat aktif yang ada di dalam Ma'ruf tadi. Kalau hangat ya wajar. Yang enggak wajar itu kalau ada perih yang enggak wajar, berarti ada luka dong. Kalau berarti ada luka. Kalau Ma'ruf sendiri itu enggak akan bikin perih. Itu kita jamin enggak akan bikin perih. Kalau ada perih, coba dicek ada yang luka apa enggak. Biasanya ada yang luka. Jangan-jangan dia memijatnya pakai kuku. Oh, ya bisa. Serem ya. Nah iya, makanya itu. Jadi tidak efek samping ya, tapi memang itu reaksi yang normal karena
zat aktifnya itu yang utama juga minyak jahe kan Nah, Pak Gofur. terus juga dipastikan Bu kalau mau pijet maurut sebisa mungkin tangan itu bersih dulu. Bersih dulu. Takutnya ya. nanti misalnya habis makan sambal, Iya, cucinya iya. nggak bersih, Nah, kok betul, jadi betul. panas ya gitu kan, kok panasnya malah panas membakar gitu kan, ya bukan maurut berarti sambelnya. Nah, itu mau dicocol orang. Itu. Nah, kemudian apakah maurut bisa mengobati yang tidak bisa ereksi kembali? Terus terang kita desain produk ini bukan untuk mengobati impoten, Impoten bukan ya. bukan. Itu untuk membantu mengencangkan, membantu membesarkan gitu. Tapi kalau memang ini dipakaikan, misalnya ada terapis ya, ada terapis yang punya teknik pemijatan untuk penanganan impoten, ya itu bisa dipakai gitu. Tapi ya itu di tangan yang tepat gitu. Kalau minyaknya sendiri memang kita bukan desain untuk mengatasi impoten tadi. Oh ya, kalau ini tip aja sih dari saya karena saya punya pengalaman konsumen pasien yang sama seperti ini. Jadi beliau tidak bisa ereksi tapi karena istrinya menggebu masih ingin ereksi, saya sarankan beliau ke tusuk jarum. Akupuntur tusuk jarum. Jadi memang ada titiknya, itu kan ibaratnya kayak aliran listrik ya Pak Gofur ya. Tidak ada aliran listrik ke situ sehingga terjadilah dia impoten atau tidak ereksi. Jadi setelah di akupuntur ternyata memang bisa ereksi dan ditambah lagi dengan pemijatan pakai maurut. Nah, itu saran saya aja ya, mungkin bisa dipakai buat teman-teman.